Nah, Sebentar, dari Talmud, Targum dan semua kitab yang disebutkan itu seragam bahwa ehad itu tunggal. ya ehad itu tunggal. Kalau disebut cocokologi gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari-hari ini sepertinya semakin dunia maya semakin diramaikan dengan berbagai perbincangan, termasuk di dalamnya perdebatan tentang kebenaran agama. Saya kira lalu menjadi menarik kalau pada kesempatan ini kita juga mencoba meramaikan. Mudah-mudahan dengan keramaian ini kita bisa menduduk perkarakan harusnya kita itu seperti apa dan bagaimana. Nah, saya kira menjadi membahagiakan karena saya punya kesempatan hari ini bertemu dengan dua pakar. Yang satu Gus Betik, orangnya memang betik, dan kemudian ada Bu Etika yang secara khusus pernah belajar langsung kepada sanad yang jelas tentang keyahudian. Maka ini menjadi sangat menarik ya, karena Yahudi ini kan boleh dibilang di Indonesia tidak begitu cukup familiar, tetapi kemudian banyak masyarakat yang seringkali merujuk ke tentang keyahudian ini. Oleh karena itu menurut saya kok menjadi menarik kalau kita bisa membicarakan ada tiga konteks ya, Islam, Kristen dan Yahudi, kita perbincangkan. Kira-kira duduk perkaranya seperti apa? Gimana Bu Etika kalau kira-kira kita bincang-bincang siang ini sore ini dengan konteks tentang itu? Karena seperti kita ketahui bahwa ini semakin ramai dan saya melihat bahwa saya cukup ikut mencermati ya sebagai pengamat itu mencermati ada semacam apa ya, sesuatu yang tidak diduduk perkarakan pada tempatnya, sehingga yang terjadi kemudian lalu tidak memberikan pencerahan tentang kebenaran. Saya sendiri seringkali mengatakan kepada teman-teman begini, agama itu terlalu berat dilihat dari sisi keimanan, kurang diduduk perkarakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita bisa mendudukkan agama dalam konteks kebenaran, sebenarnya lebih mudah, karena kebenaran itu kan mudah untuk kita perbincangkan, dikritisi pun tidak menjadi masalah. Karena kebenaran itu kan tentu ada indikatornya, ada ukurannya, ada standarnya gitu loh. Nah, tapi kalau keimanan itu seringkali lalu ya susah untuk diperbincangkan. Nah, ini menurut saya menjadi masalah penting bagi secara keseluruhan. Buat saya agama memang tidak lepas dari keimanan, tetapi agama juga bagian dari sisi kebenaran. Oleh karena itu seyogianya kalau menurut saya orang itu harusnya beriman setelah menemukan kebenaran. Jangan beriman dulu, lalu kemudian menelusuri kebenaran. Kenapa? Kalau itu terjadi subjektivitas. Karena orang yang sudah mencintai, kalau iman diganti dengan kata cinta ya. Kalau seorang sudah mencintai itu ujung-ujungnya biarpun salah kayak apapun tidak terlihat kesalahan itu. Oleh karena itu maka starting point-nya semestinya itu adalah memahami kebenarannya. Setelah memahami kebenarannya, barulah kemudian jatuh cinta atas kebenaran itu. Nah, sayangnya banyak perdebatan yang muncul berangkatnya dari keimanan, tidak berangkat dari kebenaran. Padahal kalau kita berangkat dari kebenaran, ada standar-standar ukur kebenaran itu, dan kita jadi fair menerima itu legowo dan nggak mohon maaf emosional, apalagi lalu pertengkaran. Kira-kira menurut saya ini menarik untuk kita perbincangkan. Jadi isu tentang agama sebagai kebenaran tidak semata sebagai keimanan, lalu kita coba tengok dari beberapa sudut yang saya kira dua orang yang ada di tengah-tengah ini jagoan semuanya itu untuk membicarakan itu. Kira-kira Bu Etika gimana ini Bu? Kalau kita kira sore ini kita berbincang tentang ini. Boleh, menarik. Bukan kita sama-sama pakar ya, mungkin kita masih sama-sama belajar juga, tapi menyampaikan apa yang ilmu yang kita terbatas ini coba kita sampaikan. Gitu kan? Yeah. Sama dengan ya kita saling melengkapi satu sama lain. Dan Gus Betik kira-kira ya saya sangat setuju karena Gus Betik ini kan terkenal Islam rasional katanya gitu ya. Jadi Islam rasional, kalau nggak rasional ya pun jangan jadi Islam gitu ya. Al-Islam adinul akal katanya begitu. Kalau nggak berakal jangan berislam kira-kira begitu. Aku hanya menegaskan saja, tapi substansinya sama yang Gus Sur bilang. Jadi begini, bukan kebenaran, tapi iman dan pengetahuan. Baru dari pengetahuan itu nanti kita mencari benar salahnya sehingga mendapatkan kebenaran begitu. Jadi agama itu harus dibangun lewat pengetahuan dulu.
dia tahu dulu seharusnya. Karena dengan tahu itu dia mengerti, oh ini benar, ini salah begitu. Yang jadi masalah, apakah orang-orang yang cuman itu hak privasi mereka ya, berpindah agama itu melakukan itu? Jangan-jangan dia meninggalkan agama yang tidak dia ketahui di mana kamar tidurnya, di mana ruang tamunya, di mana tempat kamar mandinya, dia keluar saja masuk ke agama lain. Kalau itu rumah juga tidak tahu di mana ruang-ruangannya gitu. Jadi seharusnya memang perpindahan agama itu dilandasi oleh pengetahuan, dan agama itu kan sensitif, Gus. Sensitif. Makanya kalau aku bilang di channel-channelku ya, aku bilang kajian kita perspektifnya akademis loh ya, pengetahuan. Supaya untuk mengurangi sensitifnya itu. Karena kalau iman itu nggak bisa didiskusikan seperti tadi Gus Sur bilang. Orang kalau sudah beriman, ya meskipun salah orang dia sudah terlanjur iman. Ya nggak bisa. Cuman kalau itu dibawa ke ranah pengetahuan, baru kita lakukan uji kebenaran. Gitu. Jadi pengetahuan dan iman untuk mencari kebenaran. Karena aku ini berhadapan dengan Bunda Etika, seseorang yang pernah berguru langsung kepada seorang rabi, yaitu Rabi Topia Singer gitu. Aku ingin tahu ini Bu, tentang kata kan gini Bu ya, tahrib itu perubahan. Perubahan itu ada dua, yang dirubah teksnya langsung, satunya lagi yang dirubah di tahrib itu tafsirnya. Nah, selama ini kalau kita lihat dunia kekristenan, tapi kan tidak semua, karena dalam kekristenan juga konsep Tuhannya sudah pecah menjadi tiga kan, gitu kan? Trinitas. Ada tiga yang tunggal. Ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, Yesus only, ada yang tunggal. Unitarian. Ya. Jadi begini, sebetulnya teksnya tetap ehad, tapi dalam perspektif kekristenan yang Tritunggal, ehad itu kesatuan. Mereka membedakan antara ehad dan yahid. Nah, aku mau tanya nih sama Bunda yang pernah berguru langsung ke seorang rabi. Pemahaman Yahudi terhadap kata ehad itu sebetulnya bagaimana? Karena apa? Kekristenan seharusnya merujuk Yahudi dong, karena Yahudi yang punya bahasa kan, yang punya kitab suci. Yang punya kitab suci, nggak bisa dong dia menafsirkan semaunya sendiri, kan gitu Gus? Ya. Harusnya harus tunduk terhadap Yahudi. Aku mau belajar ke Bunda ini, gimana Bunda? Ya. Kata ehad itu sebetulnya oposisi apa kesijian? Gitu. Kan memang terkenal ya di Ulangan 64 ya, Devarim 64. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Sebenarnya Echad itu adalah kata yang bisa bermakna unity, tapi bisa bermakna juga one ya, satu sebetulnya dalam bahasa Indonesia. Dan itu sebetulnya dia merupakan kata bilangan maskulin. Jadi dalam bahasa Ibrani kan bilangan dibagi dengan maskulin dan feminin. Ya, beda dengan dalam bahasa Arab. Tanah Yahudi itu sebetulnya semuanya, nah ini perbedaan. Jadi begini, Yahudi ini kan memang kitabnya Tanah ya. Tanah ini kemudian masuk menjadi perjanjian lamanya Kristen ya. Nah, dalam konteks Yahudi, Echad itu artinya tauhid. Jadi orang Yahudi dengan Islam ini sama-sama tauhid, artinya semua rabi-rabi Yahudi yang sudah terkenal, semua orang Yahudi yang memang sudah tahu, paham bahwa Tuhannya Islam itu dengan Tuhannya mereka sama. Ya, seperti Rabi Saadia Gaon juga di Targumnya menulis Tetragrammaton ya, kata Yod-Heh-Vah-Heh. Ini sebenarnya
mereka nggak akan mengatakan kata ini ya karena sangat dilarang. Sakral ya. Sakral. Kalau saya kan memang bukan Judaism tapi saya ganti dengan tetragrammaton untuk menghormati mereka kan. Ini pun diganti dengan kata Allah. Jadi karena ketauhidannya sama. Nah, pertama kenapa? Sebentar. Berarti ketika disebut Allah secara teks itu langsung merujuk ke tetragrammaton YHWH itu, Bu ya? Oh enggak, kan ada banyak nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Gini. Nama Tuhan itu dalam menurut Mishneh Torah ya. Ada banyak nama Tuhan tapi ada 7 yang paling yang sakral, yang dianggap sakral. Jadi ada tetragrammaton tadi, ada Elohim, Eloah, ya, Aloah, Zevaot, ya. Itu ada 7 ya. Dari 7 itu yang paling sakral ini adalah tetragrammaton. Jadi orang Yahudi akan mengenalkan tetragrammaton ini dengan kata, kalau tidak formal dengan kata Hashem. Tapi kalau konteksnya untuk resmi untuk ibadah menjadi Adonai. Ya, Adonai. Jadi orang kata ini sekalipun mereka sudah mengucapkan satu mulut pun, satu kata pun enggak akan mereka keluar. Jadi Rabi kalau selalu ketemu saya ya baru Hashim etika, baru Hashem, baru Hashem gitu. Jadi Shem itu artinya nama, Ha itu kan the, baru Hashem. Nah, nama ini sebetulnya ada Elohim, ada Eloah. Ini kan nama-nama Tuhan, ya kan. Kemudian dalam mereka itu sangat sakral. Maksudnya begini, kalau nama Tuhan itu nggak boleh disebut sembarangan. Sekalipun mulus jangan dihapus. Jadi mereka menganggap bahwa memanggil Tuhan itu harus dengan namanya. Kayak misalnya kita manggil bapak kita namanya Suparmin. Suparmin kan nggak boleh juga bapak kan gitu. Saru pantang. Nah, dan mereka memang dasarnya pada ulangan 285960 atau kebalikan. Kalau enggak 2859 jadi 5928. Kayaknya 2859 bahwa kalau mereka mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan maka Elohim akan memberikan pukulan yang bertubi-tubi. Artinya mereka benar-benar kena azab gitu ya. Jadi mereka tidak berani. Jadi kalau dalam masa bait suci dahulu masih ada bait suci belum dihancurkan, itu yang berani menyebut itu hanya Kohen Gadol, imam besar bait suci ya. Itu baru berani pada saat mereka memasuki ruang Maha Kudus, Kodes HaKodesim. Jadi ruang Maha Kudus itu tempatnya tersimpannya 10 perintah Allah itu. Yang tabut itu. Ya, yang tabut itu. Itu baru berani, dan itu pun mereka pakai dikasih apa? Dikasih tali, artinya mereka kalau sampai salah mereka akan meninggal gitu. Kohen Gadol ini kalau sampai salah tidak hati-hati ya. Banyak sekali ini apa? Tata caranya termasuk termasuk dalam konsep korban bakaran dan sebagainya. Nah, jadi ehad ini dalam konsep Yudaisme itu ahad. Satu. Sama dengan maha satu, maha tunggal. Bukan tritunggal. Kenapa berbeda? Berbeda karena begini, rujukan Yudaisme ini kan ke tradisi buku-buku mereka yang tradisi mereka, ke Talmud, ke Halakah, ke Targum ya, ke Midras. Rujukannya ke sana. Kalau ini setiap teks ayat dalam Tanakh itu kan mereka teks kitab suci kan mereka memang multi tafsir ya. Jadi mereka harus melihat ke Targum atau ke Midras atau ke Halakah ya, atau ke Talmud ya. Talmud itu pasti karena Talmud itu sebetulnya berisi misnah dan gemarah. Jadi Talmud ini kan Torah lesan yang ditulis dalam misnah dan dijelaskan lagi di gemarah, gitu kan. Jadi menjadi Talmud. Nah, sebentar, dari Talmud, Targum dan semua kitab yang disebutkan itu seragam bahwa ehad itu tunggal. Ya, ehad itu tunggal. Nah, sementara Kristen mengambil Tanakh ini sebagai terjemahan, di mana terjemahan ini kan tidak bisa seperti teks asli. Betul. Dan dia referensinya ke New Testament, ke Perjanjian Baru. Jadi banyak kata-kata yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Trinitas. Ini nubuat. Bahkan kalau mereka baca dalam konteks yang konteks dalam bahasa teks aslinya tidak begitu. Bu, ini ngapunten, maaf. Kalau ini kan saya nggak mau ada yang tersinggung. Kalau disebut cocokologi gimana, Bu?
Ya memang karena sebenarnya gini, kita tidak boleh memahami ayat sekalipun kita Islam ya, juga tidak boleh mencocok satu ayat diambil dengan jadi ayat dari ayat Quran atau ayat kitab suci lain satu ayat, karena kitab suci ini kan konteks yang harus diambil. Coba misalnya gini, Yesaya 7:20, pada waktu itu Tuhan meminjam pisau cukur dari Raja Asyur dan mencukur gundul misalnya orang-orang Aram dan sebagainya. Apakah benar-benar Tuhan itu mencukur? Kan tidak, ya kan? Konteksnya bagaimana? Jadi dalam konteks apa gitu loh? Kok tiba-tiba Tuhan mencukur? Nah kadang-kadang ada juga teman kita ya, kok Tuhan pinjam cukur kan? Sebetulnya karena mereka tidak masuk ke konteksnya. Enggak Bu, yang aku maksud begini, kan kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen ya, dia bilang, oh ini dikaitkan oleh Yesus ini dinubuatkan di Perjanjian Lama, kan sering begitu. Nah pertanyaan, sedangkan menurut penjelasan Ibu, oh tidak begitu, bahwa Perjanjian Lama itu tidak serta-merta menubuatkan Tritunggal. Nah, makanya aku bilang, jadi apakah seperti cocokologi gitu? Jadi sebetulnya Tritunggal, Tenas tidak pernah bicara Tritunggal. Bebemos